Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa diberikan kesempatan, kesehatan, dan semangat untuk terus berbagi ilmu di musim pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSI MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam Kampus Dunia Maya www.radoinstitute.com. Pada kesempatan kali ini kita bersama dengan mahasiswa Matematika Prodi Pascasarjana Universitas Riau dalam mata kuliah Statistik 1. Nah, dalam mata kuliah Statistik 1 ini kita mengambil judul besar Time Series and R Software, di mana kita akan melihat seluk-beluk time series ini dengan menggunakan software R. Jadi kita akan coba semaksimal mungkin menghindarkan dari cara manual. Kita akan mengambil suatu tema yang sangat menarik, yaitu additive and multiplicative model, yang termasuk ke dalam classic time series modeling. Nah, kita akan lihat teori dari additive and multiplicative model. Nah, time series is a sequence of data indexed by time. Nah, artinya bahwa time series ini merupakan serangkaian data yang diindeks oleh waktu. Waktunya itu baik bulanan maupun per triwulan atau bisa per mingguan dan seterusnya. Jadi kalau kita contohkan adalah data bulanan curah hujan di Pekanbaru selama 10 tahun. Jadi di situ ada data bulan Januari, bulan Februari hingga bulan Desember untuk tahun 2000 misalnya. Terus Januari sampai Desember untuk 2001. Terus Januari, Desember hingga 2002 dan seterusnya sampai dengan 2010. Jadi data curah hujan dalam milimeter per detik itu akan diindeks oleh data bulanan untuk per tahun. Nah, time series ini itu berguna untuk memprediksi, memprediksi untuk pergerakan pada waktu yang akan datang. Artinya kita akan coba memprediksi berapa besar curah hujan untuk waktu 1 tahun berikutnya berdasarkan kepada data yang ada pada 10 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita mempunyai data dari tahun 2000 sampai tahun 2010, maka untuk 2011 kita akan memprediksi data curah hujan tadi dengan menggunakan model time series yang diberikan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat time series yang paling sederhana. Time series yang mudah untuk dicerna, mudah untuk diramalkan ke depannya seperti apa. Dengan syarat bahwa dalam data time series tersebut termuat beberapa komponen. Di antaranya adalah trend, seasonality, cycle, residual. Dikatakan trend katanya, the trend can usually be detected by inspection of the time series. It can be upward, downward, or constant, depending on the slope of the trend line. The trend line equation of the line is actually the equation of the regression line of YT on T. Jadi maksudnya di sini, tren itu katanya kita akan lihat dari data time series-nya. Dia dapat berupa naik, time series yang naik, turun atau konstan.
tergantung kepada kemiringan dari garis tren. Nah, garis tren ini adalah garis regresi dari YT terhadap T. Nah, maksud YT itu apa? YT adalah data, sedangkan T adalah periode waktu. Periode waktu dari bilangan 1 sampai banyaknya data. Jadi kalau saya mempunyai data hujan bulanan selama 2 tahun, maka yang dikatakan T itu adalah bilangan 1 sampai 24. Karena T itu adalah memberikan bilangan 1 sampai banyak data. Sedangkan YT itu adalah besarnya data curah hujan yang kita bahas. Nah, seasonality, musiman. Nah, musiman ini katanya the seasonal factor can easily be detected from graph of the time series. Jadi kalau begitu, bagaimana cara mendeteksi adanya seasonality itu berdasarkan grafik data time series. Jadi langkah pertama kita grafikkan data, lalu kita coba tengok data itu melalui nilai maksimum dan nilai minimum atau katanya peaks and trough. Data maksimum artinya bahwa dalam satu interval tertentu, biasanya dalam data time series yang bentuk sederhana ini, interval waktu itu setahun demi setahun, tiap-tiap tahun. Lalu dalam tiap tahun pertama, nilai maksimumnya itu berada pada posisi yang sama terus untuk tahun berikutnya. Contoh misalnya ada data jumlah penumpang pesawat yang berangkat dari Australia ke Bali misalnya. Jadi maksimum itu terus terletak pada bulan Agustus. Jadi kalau saya mempunyai data 10 tahun, tahun 2000 maksimum di Agustus, 2001 maksimum di Agustus, 2002 maksimum di Agustus. Nilai maksimumnya tidak perlu sama, tetapi dalam setiap tahun itu terus yang maksimum itu berada pada bulan Agustus dan nilai minimumnya juga pada waktu yang sama. Mungkin pada waktu Februari. Ya, jadi pada satu interval pada setiap tahun tadi polanya sama, paling rendah di Februari, paling tinggi di Agustus. Nah, itu dikatakan seasonally dalam setiap tahun. Nah, kalau cycle itu sama dengan seasonally, tapi dia agak lebih panjang. Intervalnya itu mungkin 2 tahun atau mungkin 3 tahun dan seterusnya. Kalau residual sama, residual itu bahasa lainnya adalah error, di mana definisinya adalah difference between the expected and the observed value. Atau selisih dari expected ini data yang dihasilkan model, sedangkan observed adalah data yang sebenarnya. Jadi selisihnya itu residual. Nah, untuk memodelkan dalam tujuan kita untuk menentukan tahun ke depan, itu ada 2 model yang digunakan jika 4 komponen atau jika minimal trend dan seasonal ada dalam data, ada yang menggunakan additive model dan ada disebut dengan multiplicative model. Additive model cukup trend ditambah dengan seasonal, itu cukup. Sedangkan multiplikatif cukup dia trend dikali dengan seasonal. Karena kalau ada seasonal, tentu season cycle tidak ada. Oke? Nah, kalau begitu, bagaimana cara untuk memainkan, bagaimana cara memforecasting, meramalkan data 1 tahun ke depan dengan menggunakan multiplikatif. Kita bahas terlebih dahulu dengan menggunakan multiplikatif. Jadi kalau gitu, kita akan ketahui terlebih dahulu yang ada dalam data itu yang pertama harus ada data skala besar. Nah, data dalam skala besar itu tadi yang saya sebut interval dalam setiap tahun. Nah, ini ada data penjualan untuk 3 tahun, tahun 98, tahun 99, oke, ini tahun 99 dan tahun 2000.
Data skala besarnya dalam tahunan. Data dalam skala kecilnya adalah data kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga, kuartal keempat. Dalam laporan penjualan setiap 3 bulan itu diberikan. Nah, dua data ini harus ada. Kadang-kadang data skala kecilnya bulanan. Kadang-kadang data skala kecilnya dalam contoh ini per 3 bulan. Nah, data ini harus ada. Lalu yang dikatakan T nih adalah memberikan bilangan 1 sampai banyaknya data 1 sampai 12. Lalu yang kedua data yang sebenarnya juga harus ada. Nah, ini penjualan di kuartal pertama 289 dan kuartal kedua untuk tahun 98 310. Nah, ini harus ada dalam data. Data skala besar, data skala kecil, dan datanya itu sendiri itu harus ada diberikan dalam soal. Langkah pertama, pemodelan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik namanya moving average. Nah, ini dia. Jadi untuk memulai memodelkan tadi untuk tujuan forecasting atau meramal adalah salah satunya disebut dengan method of moving average. Nah, tahapan moving average ini pertama sekali tadi data kita susun dalam kolom, data dalam skala panjang, tahunan, data dalam skala kecil, itu terserah dalam soal. Boleh bulanan, boleh per bulan, boleh per tiap minggu, boleh per 2 minggu, terserah. Terus data. Nah, yang dikatakan moving average adalah pertama kita dapatkan rata-rata untuk kuartal tahun 98. Jadi data 4 data ini kita rata-ratakan, jumlahkan bagi 4 dapat 306. Lalu dikatakan moving average itu, moving itu menghapus. Hapus data yang pertama, lalu rata-ratakan kembali 4 data berikutnya. 1, 2, 3, 4. Nah, itu dia. Jadi dapat 4 rata, kita rata-ratakan dapatnya 307,5. Lalu berikutnya hapus yang 310 ini, lalu kita rata-ratakan kembali 1, 2, 3, 4. Jumlahkan bagi 4 dan dapat 309. Dan begitu seterusnya. Hapus yang 325, lalu jumlahkan lagi 4 data berikutnya. 1, 2, 3, 4. Bagi dengan 4, lalu jumlahnya 311. Nah, hingga nanti dia sampai 301 tambah 322 tambah 346 tambah 306 bagi 4, yaitu 318,75. Dan seterusnya tidak bisa lagi. Kalau sudah 3, 1, 2, 3, ini tidak bisa lagi. Karena dia harus ada 4 data. Jadi terakhir kita hapus itu hanya sampai ini 1, 2, 3, 4 bagi 2 bagi 4 hasilnya 318,75. Makanya ada selisih datanya antara data yang sebenar dengan moving average. Tata cara meletak. Letakkan di tengah. Kebetulan data pada tahun pertama ini dia genap, maka terletak tengah. Tapi kalau ganjil dia memang betul-betul di tengah. Oke. Ini disebut dengan moving average. Oke. For Q itu for quartile. Oke. Lalu kita dapatkan CMA. CMA ini Central Moving Average. Setiap moving average itu dijumlahkan bagi 2, ambil rata-ratanya. 306 tambah 307,5 bagi 2 dapatnya adalah 306,75. Lalu 307,5 tambah 309 bagi 2 dapatnya 308,25. Lalu 309 tambah 311 bagi 2 dapatnya 310. Lalu 311 tambah 311,5 dapatnya 311,25. Terus begitu sampai nanti 317,75 tambah 318,75 bagi 2. Nah, ini disebut dengan center moving average. Nah, yang berikutnya adalah kolom yang ini data sebenar bagi dengan center moving average. Jadi
1,0595 itu berasal dari 325 bagi 306,75 berarti 1,095. Lalu dapatnya 0,95 ini 0,9732, 300 bagi 308,25 dibagi bagi dapatnya 0,9375 dan seterusnya sampai nanti di sini adalah 322 bagi 318,25. Nah, sekarang baru kita masuk ke seasonal. Nah, seasonal mana yang masuk seasonal? Seasonal itu nilainya sama untuk setiap tahun. Jadi kalau kuartal 1 itu 998, seasonal indeksnya 0,9528, di kuartal 1 tahun 99 juga harus segitu. Di kuartal 1 tahun 2000 juga harus begitu. Sama berikutnya di kuartal 2 1,0145 dia harus sama, di 998 kuartal 2 harus sama. Di kuartal 2000 di kuartal 2 harus sama. Sama dia nilai seasonal indeksnya. Nah, sekarang cara mencarinya bagaimana? Nah, sekarang coba lihat. Nah, di data yang ada itu pertama sekali kuartil 3. Jadi kita tambahkan kuartil 3, ini kuartil 3 998, ini kuartil 3 1,066,5, lalu jumlahkan bagi 2. Dapatlah dia nih 1,0595 ditambah dengan 1, ini kuartal 3 saja. Kalau kuartal 3 yang ada, ambil kuartal 3 semua. Ini kuartal 3, ini kuartal 3. Jumlahkan bagi 2, maka seasonal index yang didapat adalah seasonal index kuartal 3. Oke, sekali lagi, jumlahkan bagi 2. Oke, jumlahkan kuartal 3 di 998. Kuartal 3 di 99, di tahun 2000 kuartal 3-nya nggak ada, maka 2 tahun aja, lalu jumlahkan bagi 2, dapat seasonal kuartal ke-3. Lalu begitu juga kuartal ke-4, ambil kuartal ke-4 tahun 98, ambil kuartal ke-4 tahun 99 bagi 2, maka dapatnya adalah 0,9687. Nah, untuk kuartil yang untuk seasonal kuartil 1 mana? Kuartil 1 muncul baru tahun 99. Nah, ini ambil ini tahun 99 dan ambil tahun 2000, ada kuartil 1, jumlahkan bagi 2. Maka kuartilnya letakkan yang pertama 0,9528. Oke. Berikutnya juga di kuartil 2, mulai tahun 99 ada kuartil 2, ini kuartil 2, 9. Tahun 2000 juga ada kuartil 2. Jumlahkan bagi 2, dapat 1,0145. Nah, untuk berikutnya sama, setiap kuartil 1 sama. Ini disebut dengan seasonal index. Oke, nilai yang di sini disebut dengan D-seasonal. Yang ini D-seasonal. Hasil bagi antara data dengan central moving average di seasonal. Nah, kita udah dapat nilai seasonal index. Sekarang yang belum dapat nilai tren. Nah, ini dia. Coba lihat nilai tren. Nilai tren itu tergantung kepada trend equation. Trend equation itu YTT 2,9997 tambah 1,86T. Dari mana ini diperoleh? Ini adalah persamaan regresi biasa. Y sama dengan A tambah BX. Apa yang diregresikan sesuai dengan teori tadi. Ambil variabel Y-nya data, nih, sedangkan variabel X-nya T. Jadi bagaimana Anda cara meregresikan? Ada data Y, ada data X. Lakukan regresi biasa. Maka dapat nanti sebuah persamaan Y sama dengan A tambah BT. Yang diregresikan, Y-nya adalah YT atau data sebenar, sedangkan yang sebagai X-nya adalah perioda. T disebut dengan perioda. Lalu silakan coba di rumah cari persamaan regresi. Masa S2 enggak tahu persamaan regresi? Maka dapatlah persamaan YT-nya 2,99 kali 0,97 tambah 1,86T.
Nah, itu trend line. Nah, sekarang mana yang dimaksud dengan nilai trennya? Nah, tambah satu kolom lagi namanya trend index. Ada seasonal index, ada trend index. Lalu isi yang baris pertama ini apa? Ambil T-nya 1, masukkan ke dalam YT sama dengan 299,97 tambah 1,86 kali 1. Hasil ini letakkan dia sebaris dengan, nih, letakkan tambah kolom baru namanya trend index. Oke? Dapatnya nilainya dari persamaan regresi tadi, masukkan T-nya 1. Lalu untuk yang kedua, dari persamaan regresinya, masukkan T-nya 2. Jadi masukkan T sama dengan 2, letakkan posisinya di sini. Lalu yang ketiga begitu juga dari persamaan trend line equation tadi, masukkan T-nya 3. Lalu pada yang keempat, tambah kolom baru di sebelahnya, masukkan T-nya 4, begitu seterusnya. Lalu yang dikatakan nilai expected tadi adalah seasonal index-nya dikali dengan trend index. Nah, itulah nilai expected. Lah pertanyaan berikutnya, mana yang forecast? Nah, ini forecast nih, peramalan untuk 1 tahun berikutnya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Berarti tahun 2001 T-nya itu tambah lagi 13. Ini kan 2000, T-nya itu tadi 9, 10, 11, 12. Untuk 2001 T-nya itu 13, 14, 15, 16. Kalau nilai seasonalnya sama. Kuartil 1 masih 0,9528. Kuartil 2 masih 1,0145. Berarti kuartilnya ada 2001. Nah, trend indeksnya mana? Trend indeks berdasarkan trend line quotient, T-nya itu diganti dengan 13, diganti dengan 14, diganti dengan 15, diganti dengan 16. Lalu kalikan antara seasonal dengan trend, maka dapatnya nanti 309, 331, 349, 319. Nah, ini cara yang dilakukan dengan cara manual. Jadi langkahnya pertama, tuliskan dulu periode T, lalu dapatkan moving average, jumlahkan setiap 4 kalau dia 12, nanti kalau dia setiap bulan tentu dia 12 data skala kecilnya. Jumlahkan 12, bagi 12, hapus pertama, jumlahkan lagi 12, hapus lagi, jumlahkan lagi, rata-ratakan lagi, begitu seterusnya. Sampai nanti yang terakhirnya itu hanya bisa sampai 12. Kalau yang kasus ini kan terakhirnya hanya sampai 301 tambah 322 tambah 346 tambah 306 bagi 4. Kalau dimulai dengan 322, 346, 306 tidak bisa lagi karena tidak ada lagi di bawahnya, habis. Dia hanya bisa dijumlahkan, dirata-ratakan jika datanya 4 sesuai dengan data di dalam skala besar. Karena data di dalam skala besar itu kan data per 3 bulan, ada 4 data. Dapatkan center moving average, dapatkan hasil bagi, lalu dapatkan seasonal index, lalu dapatkan trend index berdasarkan dari trend line equation. Lalu kalikan datanya antara seasonal index dengan trend index, karena tadi menurut model multiplikatif hasil kali. Nah, itu dia dapatlah hasil forecasting. Ini tujuan kita. Lalu permasalahannya bagaimana kalau dengan R? Nah, kita lihat dengan R. Nah, langkah pertama, install R dulu. Semua install R. Semua diinstal R nanti di rumah. Oke. Semua diinstal stop share. Kita install R. Kita lihat R kita. R. Nah, ini R. Nah, jadi nanti langkah pertama di rumah, kita install R kita. Bentuk halaman depan R ini konsol. Nih, kalau sudah sukses saudara install R, bentuknya seperti ini. Dalam R ini ada 2 layar. Yang pertama layar utama disebut dengan konsol. Yang kedua layar script.
Caranya buka file, buka open script. Oke, saya tutup dulu. Saya udah buka script tadi. Ini script, saya tutup dulu script saya. Oke, nah ini ada dua layar. Layar pertama, layar konsol. Nih, layar konsol kita. Nah, langkah kedua adalah membuka layar script. File open script. Atau new script boleh juga. Kalau saya buka open script. File open script. Nah, untuk praktek kita hari ini tentang multiplikatif telah saya buatkan programnya. Kita tinggal membahas. Ada data D, all file, pertemuan. Oke, ini dia. Nah, ini langkah pertama memasukkan data. Jadi data yang diberikan tadi yang per triwulan kita masukkan dengan format DTS, data time series. Kalau ini namanya terserah, boleh namanya apa saja, nama Anda sendiri pun boleh. DTS C, buka kurung, masukkan datanya. Berurut 289, 310, 325, seterusnya sampai data yang diberikan pada soal. Nah, dalam time series, untuk menggambar data seperti ini, kita perlu memformat data ke dalam time series. Memformat data ke dalam time series dinotasikan dengan TS, DTS. DTS tadi nama datanya. Kalau nama Anda, buat nama Anda di sini. Tapi karena kita membuat DTS, kita beri nama DTS. Startnya dari tahun 1998. Dari 1, artinya dari kuartil ke-1, frekuensinya 4. Karena tadi data skala kecilnya ada 4 tadi, makanya kita bikin frekuensinya 4. Kalau dia setiap bulan, frekuensinya 12. Lalu kita plot itu gambarkan DTS 1 tadi. Kita tengok, kita buka layarnya 2, Windows, ambil vertikal. Kita tutup 1, ini kita tutup. Windows vertikal. Nah, kita buka layar. Cara menjalankannya disorot sampai DTS 1. Ambil di sini bahasa run line or selection. Run line selection. Nah, jika telah pindah ke dalam layar utama atau layar konsol, maka di layar konsol untuk menjalankannya ketik saja DTS1 sesuai dengan nama yang di atas, enter DTS1. Nah, ini data kita sekarang. Tahun 98, tahun 99, tahun 2000. Nah, yang memformat data seperti ini adalah bahasa resmi di R itu ada namanya time series. Ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil ke-4. Dia otomatis. Nah, kalau kita tekan plot, kita masuk ke script lagi, sorot lagi, run line selection. Nah, akan muncul gambar seperti pada buku. Nah, coba lihat datanya. Nah, ini yang disebut dengan data dalam setiap tahun itu nih dari 98 sampai 99, ini ada 1 tahun. Yang paling tinggi itu di kuartal ke-3. Ini kuartal ke-3. Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, ini kuartal 4. Oke. Nah, coba lihat di kuartal 3 untuk rentang 1 tahun, untuk rentang 1 tahun, kalau ini 98 sampai 99, ini kuartal 3 paling tinggi, ini paling tinggi, ini paling tinggi. Artinya dalam setiap tahun, data itu sama polanya. Yang paling minimnya pada kuartal 1 tahun 98, pada kuartal 1 tahun 99, pada kuartal 1 tahun 2000, sama semuanya. Letaknya yang paling minimum, yang paling maksimal, ini dia. Nah, dia memiliki tren naik. Oke, tren naik. Nampak dia seperti naik. Oke. Nah, kalau begitu, langkah pertama, kita telah yakin bahwa dalam data tadi ada unsur seasonal dan ada unsur trend. Lalu langkah kedua kita lakukan sebagai berikut. Nah,
Tadi kita ingat langkah pertama adalah ambil rata-rata data itu yang 1 sampai 4. Jadi DTS kurung siku ini menandakan ambil data itu 1 sampai 4 saja, lalu rata-ratakan. Min. Lalu langkah berikutnya, potong 1, hapus 1. Cara menghapusnya DTS min 1. Ini untuk menghapus data si DTS. Oke, data DTS itu yang ini data DTS namanya nih. Jadi DTS 2 tadi meminta rata-rata dari DTS 1 sampai 4. Jadi data 1, 2, 3, 4 ambil rata-ratanya namanya DTS 2. Lalu muncul DTS 3 yaitu data DTS-nya hapus dulu. Hapus 1 karena ada kode DTS min 1 artinya hapus 1 dulu. Lalu oleh DTS 31, DTS 3 tadi yang telah terhapus data pertama ambil rata-ratanya balik yang keempat. Berarti namanya tetap DTS 3. Tadi kan namanya DTS 3 nih yang telah terhapus. Makanya di sini disebut DTS 3 juga. DTS 3-nya mana sekarang yang 1 sampai 4 itu ini? Karena ini kan tadi udah dibuang nih. Karena tadi DTS 3 ini katanya DTS itu hapus min 1. Nah dibuang ya. Ambil keempat. 1, 2, 3, 4. Nah itu makanya nama DTS 31. Lalu munculkan DTS 4. Yang DTS 3 ini potong lagi min 1. Berarti ini dipotong lagi. Namanya DTS 4. Kalau DTS 4 itu ini dan ini tidak ada. Itu namanya DTS 4. Lalu muncul DTS 41, rata-ratakan lagi yang keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, begitu seterusnya. Lalu muncul DTS 5 dan seterusnya. Nah, jadi kita kumpulkan nama DTS 2, DTS 31, DTS 41 dengan nama moving average. Ini tadi MA moving average. DTS 2, DTS 31, DTS 41 itu namanya tadi moving average. Yang kita lakukan tadi, ini kita merubah ke dalam bahasa R. Lalu central moving average. Central moving average itu apa? Setiap dua, ini tadi, yang namanya MA, yang 1 dan 2 ambil katanya. Lalu rata-ratakan min. Lalu CMA 2, yang 2 dan 3, nih 2 dan 3, lalu rata-ratakan. Yang CMA 3 ambil 3 dan 4. Lalu ambil terus begitu seterusnya. Dapatlah sampai kita sebut CMA, Central Moving Average. Namanya tadi CMA 1, CMA 2, CMA 3 itu adalah nama Central Moving Average. Nah, lalu baru kita lihat ambil decisional. Decisional tadi artinya apa? Data sebenar dibagi dengan central moving average. Maka dari itu DTS tadi kan nama sebenar. Nih data sebenar kita kan DTS. Yang kita ambil itu DTS 3 sampai 10. DTS 3 sampai 10. Ini udah DTS 3, 4, 5 sampai 10 dibagi dengan central moving average-nya. Ini dia DTS 3 bagi CMA namanya adalah decisional. Setelah dapat decisional baru namanya seasonal index. Nah, ingat ambil yang kuartal 1. Nah, kalau tadi kan dimulai dari kuartal 1-nya itu tadi dari mana? Ada kita bahas tadi kan. Lalu ambil kuartal 2, lalu kuartal 3, 1 dan 5, lalu kuartal 4, 2 dan 6. Nah ini dia nih. DS-nya ini tadi kan hasil baginya, jadi seasonal 1 yang ketiga dan ketujuh. Itu tadi kita udah tahu tadi. Lalu kita kasih nama seasonal index-nya SI1, SI2, SI3, SI4, seasonal index 1. Nah sekarang karena datanya itu ada 3 tahun, ini kan seasonal index untuk 1 tahun. Untuk 3 tahun bagaimana? Tentu kita ulang 3 kali. Dalam R nama pengulangannya replicate. Ulanglah SI ini katanya 3 kali. Berarti nanti hasil SIS ini
dia akan mengulang sebanyak 3 kali. Nah, baru kita masuk tren. Nah, tren, ingat tren tadi munculkan T dulu, namanya di sini TI. Kalau dalam teori kan T. Kalau di sini kita beri TI. TI itu artinya angka 1 sampai banyaknya data DTS. Length itu menunjukkan banyaknya data DTS. Lalu regresikan antara DTS dengan TI. Dalam R regresi namanya linear model atau LM. Pakai tanda di paling sudut kiri itu ada tanda seperti tanda cacing. Itu artinya regresikanlah data sebenar tadi dengan T-nya. Lalu ambil AA indeksnya tadi kan ada Y sama dengan 299,9,7 tambah 1,86 tadi T, maka AA-nya kita ambil yang 299,97, yang BB-nya kita ambil 1,86. Apa guna kita ambil? Untuk membuat trend line. Trend line itu kan perlu ada AA tambah BB kali TI, kan ini nama trend line. Barulah kita dapatkan estimasi tadi namanya expected seasonal index kali trend index. Nah, lalu untuk forecasting 1 tahun ke depan, ingat munculkan T baru kita sebut TIF, yaitu 13 sampai 16. Cara membuat 13 sampai 16 C 13.216. 13, 14, 15, 16. Nah, di sini AA kali BB kali TIF. Nah, ini tadi regresinya ini trend line. Nah, forecastnya apa? TLF kali SI. Jangan kali SIS. Kalau kita kali SIS tadi dia ini 3 tahun pengulangan. Tapi kita ambil SI. Ya, karena kita kan hanya 4 data di sini nih kita ambil. Hanya 4 data. Nah, sekarang kita coba tengok hasilnya. Kita run sama-sama ya. Kita run semuanya. Sorot seluruhnya. Oke, sampai ke TIF tadi, SI TIF. Nah, ini estimasi, ini forecast. Dah, kita run dan selection. Kita buka Windows, kita ambil konsol. Nah, kita lihat konsol kita. Ini semuanya nih. Jadi kalau mau kita melihat MA, jadi kita mau lihat moving average. Enter di sini, ketik MA saja, ketik aja MA. Nah, ini moving average kita. Ini moving average persis seperti yang dihasilkan pada teori. Kalau mau lihat center moving average CMA, enter. Nah, ini moving center moving average kita. Oke, ini 306,750 berasal dari 306 tambah 307,5 bagi 2. Ini hasilnya, oke. Apa yang mau kita lihat lagi? Kita mau melihat CMA sudah. Kita mau lihat seasonal index. Seasonal index kita, SI. Nah, ini sama dia dengan tadi. 0,951. Lalu SIS, nah ini saya katakan tadi mengulang 3 tahun SIS. Nah, coba lihat. Ini tahun pertama ada 4. Lalu ulang lagi tahun kedua. Oke. Ini tahun keduanya kita ulang lagi. Ini tahun ketiga kita ulang lagi. Nah, ini bisa dilakukan pakai bahasa tadi REP. Mana tadi REP? Ini SIS REP. Oke, lalu kita lihat tren. Nah, ini tren lain tadi. Tren. Namanya di sini apa kita sebut tadi? Namanya tren. Kita panggil tren. Tren. Ini tren. Nah, ini tadi kan 299,97. Ini A-nya, ini 1,86 T-nya. Berarti LM itu memang rumus sama dengan teori kita tadi, LM. Lalu kita munculkan AA. AA itu untuk mengambil yang 2997. Lalu BB-nya tadi kita ambil 1,86. Lalu kita masukkan rumus trend line TL. Nah, ini TL kita. TL itu tentu kita beri T dulu. T itu TI namanya tadi di sini di program. T itu namanya TI.
Nah, TI memberikan bilangan 1 sampai dengan banyaknya data sampai 12. Baru kita masukkan, barulah dapat nilai TL. TL tadi AA kali BB kali tambah BB kali TI. Maka kita dapatkan TL. Nah, ini TL kita. TL itu apa? Nilai expected, yaitu nilai yang dihasilkan model. Jadi kalau tadi namanya DTS, data sebenar kita tadi DTS. Nah, jadi nilai sebenar 289, nilai yang didapat model 301. Lalu nilai yang sebenar 310 oleh model 303. Tidak jauh berbeda, kan lumayan cantik. Nah, untuk forecasting kita tinggal panggil forecast. Kita ambil dulu TIF-nya. Tadi TIF adalah T untuk forecasting, yaitu 13, 14, 15, 16. Lalu kita ambil TLF-nya. TLF-nya itu adalah TLF. Nah, ini trade index untuk TLF. Trade index-nya baru, belum forecast-nya. Forecast-nya itu tentu dikalikan lagi TLF dengan forecasting. Lalu kita ambil forecast-nya. Jadi forecast. Oke, ini forecast kita. Nah, 308, kalau tadi 309 dibulatkan kalau dalam teori tadi. 309, 331, tadi 349, 319. Serupa dengan apa yang diajarkan oleh teori, cuman teori tadi kan dia membulatkan. Tadi teori 309, kita 308,5. Tidak mungkin dia itu nilainya itu tidak berkoma. Oke, jadi ini adalah bahasa R untuk multiplikatif. Nah, sekarang kita bayangkan kalau datanya banyak, tentu geri juga. Potong satu, hapus satu, kan tidak mungkin. Ya kan, kalau datanya karena data sedikit. Nah, kalau datanya banyak bagaimana? Ada cara singkatnya dalam R. Dia gunakan bahasa, tapi dulu kita lihat dulu. Kita gabungkan plot antara data estimasi dengan data sebenar. Kita coba kita lihat grafiknya. Windows grafik. Nah, kita lihat yang warna biru itu adalah data sebenar. Yang warna merah adalah data yang dihasilkan oleh model kita tadi. Nah, ini warna merah kan hampir sama. Jadi kalau kita lihat seperti ini gambarnya, kita udah berpuas hati, memang benar. Nah, memang ada benarnya teori yang kita dapatkan tadi. Ini adalah nilai yang dalam R tadi, nilai yang biru DTS, yang merah tadi namanya kita sebut sebagai estimasi. Jadi yang merah itu estimasi tadi, sedangkan yang biru DTS data sebenar. Cara menggambarkannya bagaimana? Sama saja. Oke. Kita gambar semua ke dalam bentuk DTSX, TS, DTS. Saya kembalikan formatnya. Estimasi juga TS, estimasi start. Jadi kita robah data itu semuanya ke dalam bentuk time series. Baru bisa kita plotkan, plot DTSX. DTSX itu data sebenarnya yang berwarna biru. Lines adalah yang berwarna merah, nama formatnya lines, estimasi X, call red. Jadi estimasi X ini maksudnya adalah nilai estimasi tadi kita robah formatnya ke dalam TS. Ada startnya sama, frag-nya sama. Ingat frag 4 karena dia per kuartil. Nah sekarang bagaimana kalau dia datanya itu banyak? Dalam R multiplikatif dibuat dengan bahasa decompose. DTSX, ingat datanya telah tersusun ke dalam time series. Tadi DTSX tadi telah kita susun ke dalam bentuk time series. Kalau DTS saja tidak bisa. Kalau DTS saja masih data mentah yang dimasukkan ke R. Harus kita format dulu ke dalam time series. Kita beri nama DTSX, TS, DTS, start, seterusnya. Lalu kita coba lihat hasil decompose, kita run. Oke, decompose, kita lihat konsol. Nah, ini hasilnya.
Nah, coba lihat seasonalnya sama. Ini seasonal tahun pertama, kuartal pertama, ini kuartal kedua, ini kuartal ketiga, ini kuartal keempat. Kalau begitu, ini nilai, ini garis tren. Oke, ini garis tren, ini random. Nah, dalam R ini, nah dalam decompose ini dia telah memberikan seasonal. Tetapi dia belum memberikan nilai expected dan nilai forecasting. Nah, forecasting dia belum berikan, dia hanya memberikan seasonal. Nah, oleh sebab itu, maka kalau kita sudah tahu seasonalnya, artinya langkah yang bisa kita hemat, artinya langkah dari DTS 1 sampai dari centering sampai dengan SI ini, SIS ini kita tidak perlu lagi. Karena kita sudah memiliki seasonalnya. Nah, bagaimana cara mengambil seasonal dari program dalam R yang ada dengan menggunakan bahasa yang otomatis? Coba kita ambil namanya decompose, kita copy di sini, lalu kita paste di sini, paste, oke. Lalu lihat di sini dolarnya namanya apa? Dolar seasonal. Maka di sini copy dolarnya, kontrol copy, letak di sini, copy balik, paste. Nah, ini dia. Dia telah memberikan nilai, cukup nilai seasonal saja. Sekarang kita mengambil satu-satu. Bagaimana caranya mengambil satu-satu? Nah, ambil tanda panah 4 di laptop sebelah kanan paling bawah, ada panah kiri kanan atas, tekan panah ke arah atas sehingga muncul bacaan yang sama sebelumnya. Coba di sini kita buat di sini S numerik. Kita panggil S dot numerik, Kita tutup di sini kurung, tutup kurung biasa. Kurung biasa. Coba kita ambil apa yang terjadi, kita tutup, kita enter. Nah, ini dia. Jadi data ini bisa kita ambil satu-satu. Nah, artinya kalau mau kita ambil seasonal index tadi, tadi namanya kita sebut C baru. Oke. Apa nama C baru ini? Yaitu kecil kurang. Ingat, dalam R dia pakai tanda kecil kurang. Kecil kurang. Copy S numerik ini. Copy. Letakkan di bawah sini. Paste. Di sini ambil kurung siku 1 sampai 4. 1.2. Oke. 1.24. 1 sampai 4 saja kita ambil. Karena dia sama semuanya. 1 sampai 4 kita enter. Kita buat C baru. Nah, kita telah mendapatkan nilai C baru yang persis seperti SI tadi. Coba kita lihat SI tadi nilainya. SI, namanya tadi SI. Apa tadi? Nah, SI. Kita ambil SI tadi. SI. Oke, SI enter. Nah, ini SI kita. Ya, lebih kurang-kurang sama sedikit lah, enggak apalah. Ini tadi dengan program. Kita dengan cara manual. 1014. Oke, 106 enggak apa-apa lah, sama lebih kurang sama. 9687 sama. Oke. Jadi kalau begitu, kita tidak memerlukan program yang lain. Jadi kalau begitu gimana caranya? Kita bisa putus mata rantainya. Kita copy di sini si baru. Oke, si baru di sini copy. Kita masuk ke Windows Script. Oke, tadi pertemuan. Nah ini saya buat ke bawahnya, ketik ke bawah, Ctrl V. Nah ini si baru kita, SI baru. Kita ambil yang perlu datanya. DTS-nya kita masih perlu. DTS 1 kita masih perlu. Oke. Untuk menunjukkan, membuktikan data itu ada trend dan seasonal.
Copy, kita letakkan di sini, di atas kita membuat format baru, Ctrl V. Nah, DTS baru, S numerik baru sudah. DTSX-nya kita juga perlu, DTSX. Jadi DTSX ini tidak perlu kita ambil, kita ganti namanya DTS1 karena tadi di sini DTS1 sudah format time series, di sini bisa kita ganti DTS1. Oke, sama saja. Karena DTS1 sudah bentuk formatnya. Nah, setelah ada seasonal, maka yang kita perlukan hanya ini saja lagi, SIS. Nah, ini kita perlukan AA, lalu forecast. Copy. Nah, ini yang kita perlukan cuman paste. Nah, ini yang kita perlukan. SIS ini namanya kita karena tadi ini nama SI baru kita sebut SI baru. SI baru kita sebut. Oke? SIS tetap namanya kalau buat SIS baru boleh. SIS baru biar nak ragu kita buat SIS baru boleh. Oh, bukan ini ya. SIS baru. Ini SIS baru. SIS baru. Ini nama SIS baru. Maka di sini TI Tulang DTS sama, Trend DTS sama, AA DTS sama, AA kali BB sama. Ini baru namanya SIS baru. SIS baru. Namanya SIS baru di sini. Estimasi. Namanya bukan SIS baru. Bukan SIS tapi SI. Ya, beda ya. SI baru. Nah, kalau di sini baru forecast kali SIS baru. Nah, ini baru SIS baru. Salah. Yang ini yang SIS baru, estimasi SIS karena dia rep. Ingat rep, ini ada tadi rep. Ini SIS baru rep. Nah, ini baru namanya SI baru. Kalau ini baru SI baru. Nah, banyak langkah yang kita hemat SI baru. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Grafiknya juga kita lihat ke bawah, grafiknya apakah nanti hasilnya cantik, bisa dilihat di sini. Copy, letakkan di bawah, paste. TS, DTS, oke. Estimasi X, TS, estimasi, oke. Namanya estimasi juga, DTSX. Nah, ini bukan DTSX lagi namanya. Oh, di sini DTSX, oke lah, enggak apa-apa. TS, DTS, oke, estimasi X, oke, enggak apa-apa. Nah, kita coba run dari datanya. Datanya kita ambil. Oke, run. Kita run DTS1, terus kita run terus. Kita run TIFF sampai forecast, kita run. Kita lihat window, ambil konsol. Nah, ini tidak ada masalah. Oke, cantik semua hasilnya. Kita boleh lihat di sini si baru. Si baru tadi adalah, ini dia. Kalau SIS baru tentu yang rep. SIS baru, rep 3 kali. Oke, rep. Ini dia, rep baru. Sama semuanya. Lalu trennya sama pasti, AA-nya pasti sama. AA-nya 299. Oke. BB-nya pasti sama, 86. TL masih sama. TL tren lainnya sama. Oke. Tren lainnya sama. Estimasi berbeda. Oke, estimasi kita coba estimasi. Yes, masih sama. Berarti kalau begitu kita setelah menghemat program. Kita tidak takut datanya berapapun karena kita telah mengambil secara otomatis untuk seasonal. Kita lihat grafiknya betul atau tidak. Kita run balik. Estimasi kita DTSX. Oke. Kita gambarkan Windows Graphics. Nah, ini dia. Sama saja ternyata. Jadi kalau begitu kita dapat simpulkan bahwa ini adalah program kita yang terbaru. Nih yang di bawah yang terbaru. Nih saya kasih tanda di sini. Ini adalah menggambar grafik. Ya, ini untuk menggambar grafik. Dalam R kalau dikasih pagar dia tidak akan proses maksudnya. Jadi kalau saya kasih, kita lihat di sini program baru kita. Tadi di atas masih pakai cara yang lama, potong satu, dapatkan central moving average. Kalau program yang di bawah dimulai dari sini, kita mendapat
mendapatkan seasonal index barunya menggunakan bahasa decompose. Khusus untuk multiplikatif. Wah, itu dia. Makanya programnya pendek dan kita tidak takut untuk program seperti apapun banyaknya data, karena program yang menjenuhkan itu adalah program mendapatkan moving average. Karena kita tahu tadi potong hapus satu, rata-ratakan lagi, hapus satu, rata-ratakan lagi, dapatkan mean average, central moving average. Tapi kalau program yang baru kita sebut tadi, dimulai dari sini dan seterusnya sampai di bawah ini adalah program yang kita tidak takut datanya berapapun, karena seasonal index itu kita memanfaatkan bahasa decompose atau bahasa program multiplikatif yang disajikan oleh R. Oke, terima kasih. Pertemuan satu ini sangat menarik. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.